Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Ikhwan kelas 12 yang kemarin kita ketemu lebih kurang 3 bulan yang lalu bertatap muka, kemudian dilanjutkan pelajaran daring di kelas 11, tahu-tahunya sekarang udah kelas 12. Jadi bersyukur kita kepada Allah yang mana dengan keadaan yang seperti sekarang kita masih tetap bisa belajar walaupun tidak dalam bentuk tatap muka, tapi itu rasanya sudah mewakili untuk memberikan materi. Tidak lupa salawat bering salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, tibalah saatnya saat ini antum semua menjadi kakak kelas yang paling tua untuk tingkat sekolah, ya. Jadi harapan Ana sebagai orang yang paling tua, antum bisa menjadi contoh dari adik-adik antum yang di bawah antum, baik itu dalam proses belajar maupun dalam proses menuntut ilmu, baik ulumuddin maupun yang umum. Baik, teknik belajar kita sekarang ini kita menggunakan metode daring yang Ana membagikan materi itu di video sekarang ini, dan antum nanti mencatat apa materi yang Ana bagikan. Kemudian di situ nanti biasanya ada contoh soal dan 5 menit di jam terakhir kita mengadakan evaluasi pembelajaran harian kita. Biasanya Ana memberikan ujian itu dalam bentuk pilihan ganda di Google Drive. Baik, kita langsung saja ke materi. Setelah video ini antum siapkan buku catatan yang mana nanti akan Ana tagih, baik melalui foto ataupun nanti antum bawa buku catatan itu pada saat sudah mulai datang ke sekolah. Baik, kita lanjut ke materi. Nah, kita masuk ke materi pemahaman gelombang. Jadi gelombang yang kita pelajari berdasarkan sumbernya, gelombang dibagi menjadi 2. Ya, yang pertama itu gelombang mekanik. Gelombang mekanik ini berasal dari osilasi atau getaran suatu titik atau partikel di dalam suatu ruang. Itulah gelombang mekanik. Yang mana energi dan momentum getaran dirambatkan melalui gangguan di dalam medium tempat terjadinya getaran tersebut tanpa perpindahan materinya. Jadi sebagai contohnya, seseorang yang memetik atau menggesek biola, terjadi gangguan sepanjang tali itu sehingga menghasilkan sedikit perubahan tekanan udara. Nah, tekanan udara itu mengakibatkan menjalarnya gelombang bunyi melalui udara. Itu contohnya, ya. Kan materinya tali biola itu tidak berpindah dia. Cuman ada bunyinya saja yang berpindah. Itulah yang disebut dengan gelombang mekanik, yang mana getaran tersebut terjadi di dalam suatu ruang tanpa perpindahan materi. Nah, itu tadi gelombang mekanik, ya. Yang kedua ada namanya gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini berasal dari osilasi muatan-muatan listrik di dalam atom atau molekul.
Pada gelombang elektromagnetik, energi dan momentum dibawa oleh medan listrik dan magnet yang dapat menjalar melalui medium vakum. Cahaya juga merupakan gelombang elektromagnetik karena dapat menjalar tanpa ada medium perantara. Seperti bola lampu kan cahayanya bisa menerangi ruangan sekitar tanpa ada yang mengantarkannya, tanpa ada perantaranya. Seperti itu. Berdasarkan arah getaran, dan rambatannya gelombang dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Ini dia, ya, tegak lurus. Jadi arah getarannya ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Gitu. Contohnya gelombang permukaan air, gelombang pada tali, dan gelombang cahaya. Gelombang longitudinal adalah gerakan arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Ini arah getarannya ke arah sini, arah rambatannya pun arah ke sini, ya. Nah, kita lanjutkan dengan panjang, frekuensi, periode, dan cepat rambat gelombang. Definisi satu gelombang pada gelombang transversal adalah jarak yang sama dengan jarak antara dua puncak yang berurutan atau dua lembah yang berurutan. Bisa kita lihat pada gambar ini. Ini jarak puncak satu dengan yang ini. Itu namanya dengan definisi satu gelombang itu ya, dari puncak ke puncak atau dari lembah ke lembah. Nah, itu dia, ya. Atau dua lembah berurutan. Nah, gitu. Jarak tersebut dinamakan dengan panjang gelombang. Ada ini huruf Y terbalik itu dibaca dengan lambda. Pengertiannya itu panjang gelombang. Kalau untuk gelombang longitudinal, lambdanya didefinisikan sebagai jarak yang sama dengan jarak antara dua pusat renggang yang berdekatan atau jarak antara pusat rapatan yang berdekatan. Bisa kita lihat ada renggang, ada rapat, ada renggang pada gambar ini. Ya, yang B ini. Untuk lebih untuk meningkatkan pemahaman antum jawab pertanyaan ini di bawah catatan tadi, nanti fotokan ke WA pribadi Ana, ya. Kita nanti diskusinya tetap di grup, ya, grup. Jelaskan jenis-jenis gelombang berdasarkan sumber dan arah getarnya. Antum buat di bawah catatan tadi, kemudian antum fotokan dan kirim ke WA pribadi Ana. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai di sini dulu pertemuan kita yang pertama. Nanti di lain waktu kita sambung. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.